Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nidi Rizka Putri, nomor induk mahasiswa 2022 MM24092, Fakultas Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Baiklah, adapun pembahasan yang kita akan bahas dalam materi ini yaitu manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM. Adapun judul yang saya angkat dalam pembahasan kali ini merupakan mata kuliah dari Fakultas Pascasarjana yang menjadi tugas UTS. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yaitu pengantar manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum. Manajemen sumber daya manusia merupakan praktik merekrut, mempekerjakan, memutasi dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Adapun pengertian menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, Malayu SP Hasibuan dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia merumuskan manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Yang kedua itu Anwar Prabu Mangkunagara dalam manajemen sumber daya manusia. Perusahaan menyebut manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Yang ketiga yaitu Ana Sedarmayanti dalam bukunya Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan produktivitas kerja, menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar semua potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan. Pembahasan selanjutnya itu permasalahan dan jawaban permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun solusi yang diangkat dalam permasalahan tersebut yaitu perusahaan harus secara komprehensif mengatasi masalah tenaga kerja yang kepemimpinan secara berkala. Yang kedua, perusahaan harus membuat kegiatan program pengembangan keterampilan secara berkala. Yang ketiga, perusahaan harus membuat kegiatan program pengembangan keterampilan dan keahlian untuk para pegawai baru, dan para pemimpin perusahaan. Yang keempat yaitu perusahaan harus melakukan 8 pendekatan yang dapat digunakan untuk perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, manajemen kerja, merek perusahaan dan keahlian kerja dan sistem prioritas. Selanjutnya itu minimnya pelatihan dan keterampilan sumber daya manusia. Yaitu adapun solusinya pemerintah dan pihak swasta memberikan bantuan modal. Yang kedua, pemerintah dan pihak swasta harus memberikan bantuan pelatihan. Beberapa bantuan pelatihan yang diberikan antara lain meliputi keterampilan kerajinan rotan dan lain sebagainya. Perusahaan harus memberikan pelatihan keterampilan teknologi terbaru secara berkala kepada seluruh tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan memberikan beasiswa pendidikan kepada seluruh karyawan di perusahaan tersebut untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, perusahaan memberikan dana kesejahteraan kepada seluruh karyawan tersebut
supaya kesejahteraan karyawan terjamin. Yang terakhir, pemerintah dan perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melatih keterampilan para karyawan seperti menyediakan komputer dan alat-alat teknologi lainnya. Yang selanjutnya itu kurangnya tingkat pendidikan yang tinggi yang disediakan sumber daya manusia, yaitu antara lain solusinya pemerintah harus membuat program sekolah gratis 12 tahun, memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yang miskin. Yang ketiga, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana fasilitas memadai staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, membuka lowongan pekerjaan agar masyarakat di daerah bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan yang tinggi sehingga menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang yang perguruan tinggi. Kesimpulan. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik, harus menghindari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan cara menyediakan wadah yang sesuai dengan keterampilan sumber daya manusia tersebut serta memberikan wadah supaya sumber daya manusia mengembangkan bakat atau pengetahuannya masing-masing. Baiklah, itu yang sempat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan, itu mutlak dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.